Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang subuh yang berbahagia, kembali kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mana Allah senantiasa memberikan kita bernikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada subuh hari ini kita sempat hadir di rumah Allah yang mulia ini dan mereka melaksanakan salat fardu subuh berjamaah dan sekaligus mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz nantinya insyaallah. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun pengantar dari Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Zulhusni Domo Saki. Kepada Ustaz yang bersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin
إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar Hafizallahu ta'ala wa ardha. Yang sama-sama kami hormati para alim ulama, pimpinan ormas Islam, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita merasa bahagia, kita merasa senang bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Agung Ar-Rahman, Kota Pekanbaru, untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sesungguhnya yang paling ditakutkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, bukanlah ketika umat Islam berkumpul ramai-ramai di masjid, berlimpah ruah sampai di jalan pada sholat Jumat. Tetapi yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Allah itu ketika umat Islam berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang ada di negeri kita. Takbir! Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, gerakan sholat subuh berjamaah ini yang saat ini sedang dilaksanakan di beberapa tempat, ini merupakan awal kebangkitan umat Islam. Dengan gerakan sholat subuh berjamaah, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Bukhari Imam Muslim, andaikan orang-orang munafik itu tahu mereka fadilah yang ada pada sholat subuh dan isya, pastilah mereka, kata Rasul, akan pergi mendatanginya walaupun dengan merangkak. Subhanallah, begitu mulianya sholat subuh ini. Oleh karena itu acara yang dilaksanakan pada pagi yang mulia ini adalah merupakan acara mudah-mudahan akan mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Amin. Karena pada saat ini kondisi bangsa kita di mana sedang berlangsung proses penegakan hukum terhadap penista agama yang bernama Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Allahu Akbar. Maka semangat dan jimat satu dua ini tidak boleh kendor dalam pribadi setiap kaum muslimin. Seperti kita maklum, kemarin kita baru melaksanakan rapat kerja daerah ini. Ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan 212. Bukan hanya tapi akbar safari 212, tetapi Koperasi Syariah pun dibuat harus namanya 212. Subhanallah. Mau bikin majalah Islam, kita majalah Islam 212. Subhanallah. Begitu semangatnya. Islam ini betul agama yang rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam betul agama damai, agama lemah lembut. Tapi ketika Islam dihina, Allah dihina, tidak ada kelembutan. Rasulullah itu lemah lembut, ada tempatnya, keras ada saatnya. Kalau sepanjang hidupnya Rasulullah lemah lembut, tidak akan pernah terjadi perang dalam Islam. Tapi Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadis ceritakan oleh Jabir bin Abdullah, siapa di antara kalian yang akan mencari kambing asraf? Karena dia sudah menghina Allah, menghina Rasulnya. Lalu seorang sahabat menunjuk tangan, saya ya Rasulullah akan mencari kambing asraf. Bolehkah saya membunuhnya? Rasulullah membolehkan. Subhanallah. Oleh karena itu kami atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentu berterima kasih kepada seluruh penyelenggara acara, termasuk kepada Komisi Ukhuwah yang beliau. Insyaallah selain ini, itu Komisi Ukhuwah yang beliau membuat program gerakan subuh berjamaah yang sudah kemarin diawali 2 minggu 2 pekan yang berlalu. Insyaallah besok 18-12 itu dilaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Babul Iman Jalan Purwodadi. Selain program tersebut tentu di masjid kita masing-masing. Insya Allah. Siap bela agama? Siap bela Allah? Siap bela Al-Quran? Siap bela Rasul? Takbir. Ini tidak boleh muncul, harus dimulai dengan sholat subuh.
Salat berjamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Salatul jamaah tabdulu min salatil bazi bi 27 derajat." Salat berjamaah 27 kali lipat pahalanya dibanding kita salat sendiri. Apalagi kita dalam keadaan salat subuh. Mari kita semarakkan masjid-masjid kaum muslimin, karena ini adalah markas kita, inilah media kita. Silakan orang-orang kafir, orang sekuler mempergunakan media mereka. Umat Islam, masjid adalah media. Subhanallah. Takbir. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Insyaallah taala nanti panjang lebar disampaikan oleh guru kita. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini, pada seluruh penyelenggara kaum muslim, orang Islam, terutama ini pimpinan Pembela Islam, Ustaz Ali dan sebagainya, dan seluruh orang Islam yang tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Pak Ustaz. Terus ini doa lagi menyampaikan sedikit pengantar. Selanjutnya kita dengarkan tausiah yang langsung sampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah semangat yang telah kita tunjukkan ini dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semangat inilah insya Allah kemenangan akan didapatkan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, dan ini diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Apalagi hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penegak keadilan di muka bumi, yang keadilan itu pada hari ini sesuatu yang sangat mahal sekali. Disebabkan karena banyaknya manusia yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka dalam kesempatan ini kita banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatizah, kaum muslimin dan muslimat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang hadir dalam gerakan subuh berjamaah kita pada pagi hari ini. Sebenarnya gerakan subuh berjamaah adalah untuk memelihara ghirah kita, cemburu kita karena Allah. Disebabkan karena di sana ada orang yang telah
menistakan Al-Quran, yang telah menghina para ulama, yang telah mengkeji agama. Mereka ini adalah pengejar harta benda dunia dan kuasa. Mereka ini mesti dihentikan. Kekuatan mereka bukan hanya dari dalam negeri, tetapi dari luar negara. Gerakan ini adalah gerakan internasional. Mereka ini adalah musuh Allah, musuh orang-orang beriman, musuh kebenaran, dan musuh bangsa manusia secara keseluruhan. Maka umat ini mesti tampil ke hadapan, dan hanya umat inilah yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Karena umat ini adalah umat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Karena mereka memerintahkan yang ma'ruf, kemudian melarang yang munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Disinilah pentingnya gerakan salat subuh berjamaah. Sebenarnya sudah ada gerakan salat subuh berjamaah selama ini, tetapi pada hari ini, khususnya akhir-akhir ini, gerakan ini mesti lebih diperhebat lagi, disebabkan karena musuh sudah ada di hadapan. Musuh sudah terang-terangan berada di hadapan dengan angkuh dan sombong, dan tidak berselindung lagi. Dan apabila umat ini tidak bangkit, maka kehinaan, bahkan juga kehancuran akan kita saksikan di mana-mana. Kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60, Allah memerintahkan kepada kita semua, dan ini adalah perintah yang wajib untuk kita tunaikan. Allah berfirman, wa'iddu lahum, maka bersiapkanlah untuk menghadapi mereka. Perintah, persiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan? Mereka yang dimaksudkan siapa? Di dalam ayat ini disebutkan mereka itu adalah aduwallah wa aduwakum, musuh Allah dan musuhmu. Karena ayat ini adalah ayat yang terjaga dan terpelihara sampai akhir zaman, bermakna musuh Allah itu ada di sepanjang zaman. Hanya saja ada kalanya musuh itu tidak mampu tampil ke hadapan, tetapi pada hari ini mereka berani tegak di hadapan. Maka dalam keadaan seperti ini, perintah Allah ini menjadi lebih wajib lagi. Wa'iddu lahum, maka persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Para ulama tafsir menyebutkan kata wa'iddu, persiapkan, maknanya ittikhadus syai' li waqtil hajah, yaitu menyiapkan sesuatu untuk keadaan nanti diperlukan. Nanti keadaan sangat memerlukan kekuatan dari kita. Maka persiapkan kekuatan. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata quwwah, tidak menggunakan alif lam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maka persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu mampu dari kekuatan apapun. Min quwwah, bukan minal quwwah, maksudnya kekuatan apapun. Dalam hadis Nabi, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan innal quwwata ar-ram, kekuatan itu adalah memanah. Innal quwwata ar-ram, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan badan.
tetapi ada lagi kekuatan yang dahsyat yang mesti kita bersiaga sebelum kekuatan badan, yaitu al-quwwah ar-ruhiyyah, yaitu kekuatan rohani. Mengapa kita perhebatkan lagi gerakan subuh berjamaah untuk menguatkan kekuatan rohani? Dengan kekuatan rohani lah 7,4 juta dari kita berkumpul di ibu kota negara ini untuk menzahirkan, memperlihatkan bahwasanya kita siap untuk melakukan apa saja. Dengan kekuatan rohani lah, meskipun diancam, dihalang dengan berbagai macam cara, bahkan tidak sedikit yang digunakan kata-kata yang membuat umat ini menjadi takut, tetapi malah keberanian dan bertambah keberanian mereka. Dihalang perusahaan bus untuk mengganggu umat ini, padahal sesuatu yang dihalalkan di negeri ini. Mereka dengan kekuatan rohani, mereka berjalan kaki 300 km dari Ciamis ke Jakarta. Kekuatan apa yang ada pada mereka? Kekuatan rohani, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. 600 km dari kota Madinah ke Tabuk, padahal jumlah mereka tidak seberapa. Dan perjalanan itu perjalanan yang panjang, 600 km di musim panas, di musim paceklik. Dan yang akan mereka hadapi adalah pasukan Romawi yang ketika itu adalah empire, super power di dunia pada masa itu. Dan negara yang dibangun oleh Rasulullah adalah negara kecil yang baru berumur 8 tahun. Tetapi oleh karena musuh sudah datang dan pantang untuk dielakkan, Rasulullah dan para sahabat dengan kekuatan rohani bergerak ke Tabuk. Siapa yang tidak ikut bersama dalam perang Tabuk? Orang-orang munafik. Silakan lihat surah At-Taubah. Banyak sekali ayat-ayat dan satu kumpulan dari surah At-Taubah berurutan menerangkan tentang perang Tabuk ini, menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini, bahwasanya salah satu sarana yang dimiliki oleh orang-orang beriman dahulu, generasi yang dibangun oleh Rasulullah dahulu, untuk terus memelihara ghirah, cemburu karena Allah, adalah kekuatan rohani. Dan untuk inilah kita gerakkan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini juga berkumpul saudara-saudara kita di Bandung sebagai pusat dari gerakan ini. Dan kita tidak akan berhenti dengan gerakan ini sampailah kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kekuatan, kehebatan dan ketinggian salat subuh ini. Dan ramai di antara kita sudah mengetahuinya. Namun adalah penting juga untuk mengulang-ulangnya kembali supaya kita ini tetap memelihara dan menjaga diri kita untuk kita persiapkan di satu keadaan nanti. Dan ketika itu kita sangat memerlukannya, karena ada musuh yang kita ketahui di hadapan, dan sebenarnya lebih mudah untuk kita hadapi karena nyata di hadapan. Sebagaimana yang Allah sebutkan juga dalam ayat ini, surah Al-Anfal ayat yang ke-60 tadi, bahwasanya ada musuh yang kamu mengetahuinya, tetapi ada musuh yang kamu tidak mengetahuinya. Allahu ya'lamuhum, tetapi Allah mengetahuinya.
Kalau kita tak tahu dan Allah yang mengetahui musuh, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh tersebut sementara kita tidak mengetahuinya? Tidak ada jalan lain kecuali berhubungan dengan Allah yang maha mengetahui musuh tersebut. Nanti Allah lah yang akan memberitahunya langsung. Kemampuan kita sangat terbatas untuk mengetahui musuh yang menyelinap masuk, menyusup, kemudian menggunting dalam lingkaran. Nampak seperti ayam, tetapi rupanya musang berbulu air. Dan inilah penggembosan di tubuh umat ini, pemecah belah, dan yang merusak barisan umat ini untuk menghadapi musuh yang nyata di hadapan. Maka gerakan subuh berjamaah ini tidak pernah berhenti, dan tidak hanya terpusat di satu masjid saja, tetapi di setiap masjid yang kita miliki. Sampailah seperti yang disebutkan oleh Sekretaris Umum MUI tadi, bahwasanya salat subuh berjamaah kita sama nantinya, bahkan lebih dari salat Jumat kita. Apa sebab lebih? Sebab salat Jumat tidak dihadiri oleh muslimat, sementara salat subuh dihadiri oleh muslimin dan muslimat. Maka mudah-mudahan insyaAllah dengan yang kita tunjukkan pada pagi hari ini, melimpah masjid ini sampai keluar, dan mudah-mudahan insyaAllah ini akan berterusan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya salat subuh berjamaah, kata berjamaah disebutkan, memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu sama seperti seseorang yang salat sepanjang malam, seakan-akan dia tidak tidur di malam hari. Man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka sama seperti dia mendirikan malam setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'ah, dan barang siapa yang salat subuh, yang kedua ini salat subuh. Kita ada 5 salat. Ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi yang di dalam hadis ini disebut salat isya dan salat subuh. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama yusalli, maka seakan-akan dia itu salat al-laila kullah, yaitu seluruh malam. Dan malam itu adalah untuk membangun kerohanian. Allah menggunakan kata malam ketika memanggil Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Tursina, di mana di Bukit Tursina selama 40 malam digunakan kata malam. Nabi Musa mendekatkan diri kepada Allah, membangun kerohanian. Wa wa'adna Musa 30 lailan wa atmamnaha bi 'ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailan. Kami telah menetapkan janji dengan Musa selama 30 malam. Digunakan kata malam karena malam untuk membangunkan kerohanian. Wa atmamnaha bi 'ashr, lalu kami tambahkan dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailan, maka sempurnalah pertemuan dengan Allah 40 malam. Padahal Nabi Musa di Bukit Tursina bukan hanya malam, siangnya juga. Sepenuhnya bulan Dzulqa'dah, dan tambah lagi 10 bulan Dzulhijjah, 10 pertama, 40 malam, siangnya berpuasa. Malamnya membangun kerohanian. Dan itulah yang ingin kita upayakan pula pada hari ini. Dan ini adalah suatu penyeleksian, tasfiyah. Penyeleksian dari apa? Dalam perjuangan ini perlu seleksi. Siapa yang sebenarnya pejuang dan siapa yang sebenarnya pengkhianat. Pejuang akan terbukti dengan terbangunnya kerohanian, dan pengkhianat akan ketahuan juga
apabila nanti bukti diharapkan, tetapi karena kerohaniannya bermasalah, maka ia gugur di dalam perjalanan. Maka dalam kafilah yang sedang berjalan ini akan kita saksikan banyak yang gugur disebabkan karena kerohanian mereka bermasalah. Karena tujuan mereka bersama tidaklah karena Allah, bukan untuk menegakkan agama Allah. Seperti orang-orang munafik, tujuan mereka hanyalah untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Dan dua salat jemaah yang sangat berat bagi orang-orang munafik adalah salat jemaah Isya dan salat jemaah subuh. Jadi salat subuh berjamaah ini adalah salah satu sarana tasfiyah, penyeleksian siapa sebenarnya pejuang yang sebenarnya berjuang dan siapa sebenarnya yang hanya mengaku-ngaku berjuang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Laisa salat, tidak ada salat afqal yang lebih berat alal munafikin, ke atas orang-orang munafikin, min salatil fajr, dari salat subuh ini, wal isya, dan salat isya." Jadi mengapa memilih untuk salat subuh dijadikan sebagai gerakan salat subuh berjamaah? Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berjamaah bersama-sama di masjid dekat rumah kita. Karena subuh kita masih belum pergi kemana-mana lagi. Kita di pagi hari. Dan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membangun kerohanian. Dan apabila terbangun kerohanian dengan keimanan dan ketakwaan, pergi ke masjid di pagi hari buta, gelap gulita, ini adalah keberkahan bagi umat ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, "Burika hadhil ummah fi bukuriha", diberkahi umat ini pada waktu paginya. Bahkan Rasulullah sendiri berdoa, bentuknya bentuk doa, "Allahumma barik li ummati", ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku, fi bukuriha, yaitu di waktu paginya. Mengapa kita gerakan subuh berjamaah? Kita perhebat karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan maknanya kelebihan. Kelebihan yang akan memenangkan peperangan ini, peperangan akhir zaman, peperangan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan sekarang kita sudah melihat peperangan antara kebenaran dengan kebatilan ini semakin jelas, karena gerakan ini sekarang berada di bawah kepemimpinan pewaris para nabi. Gerakan ini di bawah kepemimpinan ulama. Wal ulama warasatul anbiya, dan ulama pewaris para nabi. Gerakan ini bukan dipimpin oleh para petualang politik, bukan. Bukan yang dipimpin oleh para pengejar harta benda dan kuasa, bukan. Gerakan ini dipimpin oleh para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang sangat takut kepada Allah adalah para ulama. Maka bersedialah hendaknya kita untuk berada di bawah kepemimpinan para ulama. Disinilah kemuliaan akan didapatkan. Disinilah keberkasaan akan didapatkan. Dan di sini juga janji-janji Allah akan ditunaikan. Kita mulai dari yang sederhana, tetapi mungkin di dalam pandangan kita sederhana, tetapi di mata musuh sungguh menakutkan. Ketika gerakan salat subuh berjamaah ini membuat kecut hati para musuh Allah itu. Karena ketika sudah terbangun kerohanian,
Ia bagaikan air bah yang tidak ada siapa yang bisa untuk menahannya. Siapa yang menghalangnya hanyut, siapa yang menghentikannya terbenam, siapa yang melawannya akan kalah, celaka dan binasa. Dan kekuatan inilah yang difahami oleh para ulama itu. Gerakan yang sangat cerdas sekali, dan kita mudah-mudahan menyambutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Rasul untuk menyerumu kepada kehidupan yang menghidupkan kamu dengan makna yang sebenarnya, kehidupan yang membawa kepada kemuliaan, bukan kehinaan, kehidupan yang membawa kepada kemerdekaan, bukan penjajahan. Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Rasul yang membawamu kepada kehidupan. Panggilan Allah sudah kita ketahui melalui ayat-ayat Al-Quran. Panggilan Rasul pun sudah kita ketahui melalui hadis-hadis Rasulullah. Dan ada di antara mereka yang memperjuangkan dan melantunkan dan meneriakkan kembali panggilan Allah dan Rasulnya, yaitu panggilan para ulama. Maka jawablah panggilan para ulama. Negeri ini merdeka dahulunya, negara kesatuan Republik Indonesia ini terwujud dahulunya adalah karena kepemimpinan para ulama. Hanya orang yang buta hatilah, setelah matanya buta melihat sejarah, yang tidak mengetahui bahwasanya kemerdekaan negeri ini adalah karena perjuangan para ulama. Darah mereka telah tertetes dahulu, dan kita tidak ingin berkhianat dan mengkhianati perjuangan mereka yang dahulu. Darah pun akan kita teteskan pada hari ini, andaikan di sana ada yang menjajah negeri ini kembali. Ini adalah kehidupan. Mungkin menuju kematian, tetapi bukanlah kematian yang disangkakan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Karena orang yang mati syahid sebenarnya bukan mati, mereka adalah gugur untuk kehidupan. Jangan kamu mengira bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu mereka adalah mati. Mereka itu hidup, tetapi kamu tidak merasakan. Jangan kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Mereka itu hidup, bukan mati. Mereka itu hidup, dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gerakan salat subuh berjamaah, gerakan untuk membangun kerohanian. Dan apabila kerohanian kita telah muncul, telah nyata, maka insya Allah akan merapatlah barisan di antara kita, akan cairlah suasana yang membeku selama ini. Maka insya Allah kita akan bagaikan satu bangunan yang kokoh dan kuat. Al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh orang beriman itu bagaikan satu pasukan. Satu pasukan seperti pasukan tentara, dan mereka itu satu kesatuan di bawah satu kepemimpinan, pemimpinan komandan. Ketika disuruh pergi, tak ada satu pun yang tinggal. Ketika disuruh datang, semua tiba. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh orang beriman itu adalah bagaikan satu pasukan. Dan untuk itulah kita menggerakkan salat subuh berjamaah, yaitu membangun kekuatan kerohanian. Alangkah naifnya, kecilnya, rendahnya nilai
apabila gerakan salat subuh berjamaah kita ini hanya karena satu orang penista Al-Quran. Tidak. Karena ada tugas yang lebih besar, kewajiban yang lebih berat, dan ada tantangan yang lebih hebat yang mesti kita hadapi. Maka kekuatan yang hebat pula mesti kita persiapkan. Rasulullah SAW untuk membangun kekuatan rohani menghadapi manusia sejagat, belum lagi diangkat menjadi Rasul, tinggalkan keluarga, tinggalkan perdagangan, padahal di usia sedang bersemangatnya mencari kekayaan. Di usia 37 tahun, pada masa itu Rasulullah meninggalkan rumah. Rasulullah pergi ke atas gunung Jabal Nur, gunung yang paling tinggi di kota Mekah. Di atas gunung itu ada gua Hira, 2,5 sampai 3 jam untuk naik ke puncaknya. Ke situlah Rasulullah pergi untuk membangun kerohanian. 3 tahun lamanya Rasulullah membangun kerohanian. Semasa di atas, nampaklah kemahabesaran Allah, kemahakuatan Allah, kemahaagungan Allah, kemahatinggian Allah. Ketika itu Rasulullah mulai menerima mimpi-mimpi, dan mimpi-mimpi adalah permulaan dari tanda-tanda kerasulan baginda. Kemudian ujungnya dari perjalanan rohani Rasulullah adalah malaikat Jibril turun menurunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dengan terbangun kerohanian, Rasulullah tampil menjadi pemimpin untuk menyelesaikan masalah besar. Bukan hanya masalah di kota Mekah. Tidak. Terlalu kecil Rasulullah diputus hanya untuk kota Mekah. Tidak. Liman haulaha, yaitu untuk seluruh negeri di muka bumi. Berawal dari diri baginda sendiri. Kemudian dengan kerohanian yang telah beliau bangunkan, kemudian dibawa ke rumah, kemudian dibawa ke sahabat dan kerabat, kemudian muncullah kekuatan baru, seperti air bah yang kita maksudkan tadi. Tidak ada satupun yang menghalangnya kecuali hanya bersama dengan. Disinilah kita memahami pentingnya gerakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan seruan, panggilan para ulama kita yang telah menyerukan gerakan ini kita sambut dengan sukacita, dengan penuh kesungguhan. Kita bawa saudara kita yang masih belum ke masjid lagi di waktu subuh ini, dan bukan hanya di waktu subuh, di waktu salat-salat lainnya. Mari kita coba untuk berjuang terlebih dahulu semampu kita, dan jangan berpikir untuk mengalahkan musuh sebelum kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Karena dalam diri kita juga ada hawa nafsu sebagai musuh yang menghambat kita, dan juga bersama kita ini ada pendamping, yaitu dari kalangan syaitan yang selalu menggoda dan menyesatkan kita. Mudah-mudahan dengan gerakan salat subuh berjamaah ini, umat ini akan tetap terjaga dan terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan agama yang mulia ini, Al-Quran yang suci, dan insya-Allah negeri yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah ringkas ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Bapak Ustaz, guru kita Dr. Haji Mustafa Muhammad Islam, dan menyampaikan tausiah kepada kita bersama. Semoga tausiah yang disampaikan dapat kita ambil
pelajaran dan dapat kita amalkan gerakan salat subuh ini secara terus menerus. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.